Alhamdulillah, Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Alhamdulillahillazi anzalal Qur'an hudal linnas wa bayyinatin minal huda wal furqan. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh sallallahu alaihi wasallam la nabiyya ba'da. Allahumma salli wa sallim wa barik ala Muhammad wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Faya ayyuhan nas ittaqullah haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Qala Allah Ta'ala fi Qur'anil Karim, a'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa qada rabbuka alla ta'budu illa iyyahu wa bil walidaini ihsana. Imma yablughanna indakal kibara ahaduhuma aw kilahuma fala taqul lahumā uff wa la tanharhuma wa qul lahumā qawlan karīmā. Sadaqallahul azim. Sedang jamaah Jumat rahimakumullah, mari kita bersyukur atas segala limpahan rahmat dan nikmat yang selalu Allah berikan kepada kita. Pantas rasanya kaum muslimin, kita yang masih sanggup melangkahkan kaki, mengayunkan tangan sampai di rumah ibadah ini, puluhan dan ribuan kata puji-pujian wajib rasanya kita sanjungkan untuk kepada Allah, bahwa seluruh nikmat ini kalau kita hitung tak mampu kita menghitung. Dari nikmat yang sederhana, nikmat menghirup udara oksigen ini, bahkan bagaimana nikmatnya makanan, seluruh kenikmatan yang ada yang kita rasakan, semuanya tidak terlepas dari nikmat dari Allah Subhanahu wa taala. Nikmat yang milikinya adalah Allah, maka pantas kita perbanyak mengucapkan syukur. Salah satu bentuk syukur adalah melakukan seluruh perintah dan meninggalkan seluruh larangan. Termasuk kaum muslimin, salat Jumat ini salah satu momentum pembuktian cinta seorang hamba kepada Tuhannya, cinta hamba kepada Allah, bahwa ia memenuhi panggilan Allah. Selanjutnya salawat dan salam mari kita selalu sanjungkan buat junjungan kita, yakni Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kalaulah orang itu mengaku ia umat Nabi Muhammad, maka ia akan selalu menyambung kata Muhammad dengan sallallahu alaihi wasallam. Kalau ada umat yang merindukan syafaat, mengharapkan syafaat Rasulullah SAW, pasti ia selalu akan mengutamakan berselawat, bahkan menjadikan selawat salah satu syarat dan merupakan komponen yang akan dibacanya ketika sebelum ia berdoa. Karena kaum muslimin sidang jemaah Jumat rahimakumullah, kalau ada doa-doa kita yang belum terkabulkan, kalau ada munajat kita, hajat kita yang masih Allah tunda, salah satunya mungkin kita masih manusia yang kurang berselawat. Bahkan kaum muslimin, Allah saja, para malaikat, dan sebab manusia ini diciptakan itu karena selawat, karena cintanya Allah kepada Nabi Muhammad SAW. Kaum muslimin,
Innallaha wa malaikatahu yusholluna 'alan nabi. Bahwa Allah dan para malaikat itu berselawat. Maka kalau ada manusia yang hari ini enggan berselawat, maka sungguh merugi, sungguh sombong. Allah saja yang Maha Pencipta, malaikat yang rajin beribadah juga berselawat. Maka tiada kata dan tiada alasan untuk tidak berselawat kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allahumma shalli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Kaum muslimin sidang jamaah Jumat rahimakumullah. Pada kesempatan kali ini izin khatib berwasiat kepada diri khatib sendiri, kepada kita yang hadir, kepada kita yang mendengar, kepada kita yang bisa mendengarkan suara khatib ini, bahwa hidup butuh iman, bahwa hidup butuh ketakwaan kepada Allah. Kalaulah seorang manusia hilang iman di dadanya, hilang takwa di dadanya, ia sanggup menyakiti orang lain. Ketika ia hilang iman di dadanya, ia mampu membunuh orang lain. Maka kaum muslimin, khatib mengajak kembali perbaharui iman itu kembali. Karena al-iman yazidu wa la yanqus. Iman itu bisa bertambah, bisa berkurang. Tergantung kondisi lingkungan. Tergantung kondisi bagaimana manusia itu memupuk imannya. Ia senang dengan perkara yang halal, senang dengan perkara haram, tergantung manusia itu sendiri. Maka kembali kepada niat pertamanya, dia hidup untuk apa? Dia diciptakan untuk apa? Aku ini manusia untuk apa dijadikan? Ketika ia ingat ia diciptakan untuk menyembah pada Allah, wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'buduni, kata Allah. Tidak akan kuciptakan jin dan manusia itu selain untuk menyembah padaku. Kalaulah hari ini berubah pola pikirnya, berubah mindsetnya, sudut pandangnya, angle-nya, bahwa ia hidup ingin mencari harta, mencari pangkat, maka fokus tujuannya berubah juga. Termasuk cara pola pikir, termasuk bagaimana ia memandang sesuatu. Ia akan lebih menghargai orang yang kaya. Dia takut dengan orang yang berpangkat, bukan takut lagi dengan Allah. Dia lebih suka mengutamakan proyek besar daripada bersedekah di masjid atau di musala. Kalaulah ini mindset yang keluar dalam kepalanya, isi kepala manusia hari ini, maka kembali ingat, tidak satupun kaum muslimin, tidak satupun yang bisa kita gunakan ketika di dalam kubur. Apakah mobilmu menolongmu di dalam kubur? Apakah uang miliaran akan membawamu senang di dalam kubur? Apakah tanahmu yang luas berhektar hari ini kamu memiliki ladang sawit, ladang karet, atau ladang bermacam-macam ladang, apakah di dalam kubur ia akan menolongmu? Pertanyaannya kaum muslimin, akan kaum muslimin rasakan nantinya ketika kaum muslimin sudah dalam kubur. Maka khatib mengajak kaum muslimin, kembalilah kaum muslimin mengerjakan sesuatu itu karena Allah, lillahi ta'ala. Datang ke masjid ini bukan takut karena orang tua, bukan takut karena istri, bahkan ke mertua, bahwa menantunya rajin ke masjid. Perbaiki lagi. Datang di masjid ini mengharapkan ridha Allah, mengharapkan bagaimana cintanya Allah. Bahkan kaum muslimin, Rabi'ah al-Adawiyah mengatakan dalam doanya, ketika Allah ridha, ia masuk neraka, ia akan masuk neraka kalau Allah yang menginginkannya. Begitu cintanya kepada Allah, apapun perintah, apapun kondisi yang diberikan Allah, ia akan mencintai dan meridhoinya. Kaum muslimin, kalaulah tidak ada surga dan neraka, apakah manusia ini akan tetap bertakwa?
Apakah kaum manusia ini tetap akan takut kepada Allah? Pertanyaannya dapat dijawab oleh kaum muslimin sendiri. Maka Khatib mengajak kaum muslimin pada kesempatan kali ini, setelah kita mengingat mati kaum muslimin, ada hal yang perlu kita ingat lagi kaum muslimin, bahwa ada perkara penting di dalam tubuh ini, bahwa manusia lahir itu tidak lepas dari sosok hadirnya ayah dan ibu. Kalau ada manusia yang hari ini bukan dari ayah dan ibunya, hanya manusia satu yang Nabi Isa alaihissalam, manusia yang diciptakan Allah dari seorang ibu, tidak ada dari ayah. Langsung Allah perintahkan malaikat untuk hadirkan Nabi Isa dalam kandungan Siti Maryam. Maka kaum muslimin, Khatib mengajak pada kesempatan kali ini, mari mengingat lagi kaum muslimin. Allah sandingkan setelah kata bertakwa kepada Allah, ada kata wabil walidaini ihsana dalam surat Al-Isra ayat 23 kaum muslimin. Wa qadara rabbuka alla ta'budu illa iyyahu wabil walidaini ihsana. Dalam surat Al-Isra ayat 23 ini kaum muslimin, Allah memberi penegasan kaum muslimin, dan Tuhanmu telah memerintahkan supaya kamu jangan menyembah selain Allah, maka berbuat baiklah kepada ibu bapakmu. Ihsana artinya dengan sebaik-baik mungkin. Ada 3 perkara kaum muslimin menurut Khatib yang wajib kaum muslimin lakukan. Pertama, doakan ibu bapakmu setiap kamu sholat, kalau kamu mengaku kamu cinta dengan ayah ibumu. Kenapa kaum muslimin? Ingat kaum muslimin, perkara ketika sang ibunda di dalam kandungan, apa yang dirasakan pertama seseorang istri saat dia mengandung? Muntah, susah bernapas, makanan yang dimasuk keluar lagi, tidur pun susah. Bahkan kaum muslimin, ia mencium bau gorengan, itu susah kaum muslimin, pusing kepalanya. Kenapa? Ada janin dalam tubuhnya sekarang hari. Kalau kaum muslimin yang punya istri, ayah-ayah yang sudah melihat kondisi istrinya yang sedang hamil, itu luar biasa. Bahkan kaum muslimin, ia relakan dirinya kurang tidur, kurang darah, bahkan seluruh komponen gizinya, kalsiumnya pindah ke janinnya. Logikanya kaum muslimin, kalau ada hari ini anak yang enggan berdoa, berarti dia lupa diri. Dari siapa ia dilahirkan? Kalau kaum muslimin ingat kata Rasul, iza matal insan in qata'a amalu illa salasin. Jika meninggal anak Adam, terputus seluruh amal ibadahnya kecuali 3 perkara. Salah satu perkaranya adalah awaladin saleh yad'ulah, kecuali doa anak yang saleh yang mendoakan orang tuanya. Maka kaum muslimin, bentuk syukur pertama kepada ayah dan bunda kita adalah mendoakannya. Yang kedua kaum muslimin, Khatib mengajak, kalau kaum muslimin memang mengingat jasa orang tuanya, ibunya, ayahnya, pastikan yang kedua adalah hari ini bapak ibumu yang tua, dia makan, dia sehat. Pastikan kaum muslimin. Kalau kaum muslimin hari ini beliau hidup tetapi kelaparan, kondisi rumahnya rusak parah, sedangkan kaum muslimin yang hidup dengan kaya raya, lupa kondisi ibunya di kampung, lupa ia mengirim uangnya, natakan nalai pada kali lesuan oleh ibunya makan. Bahkan kaum muslimin, kalau kaum muslimin ingat, coba berapa kali disusukannya. Coba kaum muslimin ingat berapa kali kaum muslimin sakit, dia tidak tidur demi supaya anaknya sehat.
Coba kaum muslimin ingat lagi bagaimana supaya sang ibu ketika anaknya buang air besar, ia sedang makan, ia tinggalkan makanannya, ia bersihkan buang air kotor anaknya, kembali makan. Apa kali kamu muslimin ingat? Ia tidak akan ingat bahwa ia akan makan kotoran anaknya. Begitu ia cintanya dengan anaknya. Bahkan ia mampu tidak tidur kaum muslimin. Khatib mengajak kaum muslimin, kalau hari ini kaum muslimin makan enak, ingat ibumu. Jangan ingat temanmu dulu. Kalau kamu ingin takdir teman-temanmu, traktir ibumu dulu. Buktikan sayangmu dengan ibumu. Yang ketiga kaum muslimin, khatib mengajak lagi kaum muslimin, kalau memanglah kita ingat dengan jasa orang tua kaum muslimin, mari bersedekah, mari berwakaf. Karena sungguh wakafmu, sedekahmu hari ini ditunggunya dalam kubur. Kalau enggak percaya kaum muslimin, matilah kaum muslimin hari ini. Tunggulah sedekah dari saudara-saudaramu, anakmu hari ini. Fa'tabiru ya ulil absar la'allakum turhamun.